salawat beserta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini dan penuh berkah, insyaallah judul kita adalah 3 nasihat besar dunia. Kita telah bersama-sama tahu bahwa Piala Dunia telah selesai. Tapi sedikit sekali yang mungkin tahu ada sesuatu kebetulan ataukah memang sudah rahasia Allah. Tanggal 19 bulan Juli waktu Amerika Utara, ternyata 19 ini adalah umurnya juga Lamine Yamal. Ternyata beliau juga punya nomor punggung 19. Inilah seorang anak muda yang telah mengharumkan nama negaranya. Tapi kalau ditilik dari sejarah kehidupan keluarganya, pernah keluarganya, kedua orang tuanya tidak mampu untuk membayar rumah kosnya, sehingga hampir terusir dari rumahnya tersebut. Ada 2 orang, Lamine dan Yamal, seorang dermawan yang membantu kedua orang tua daripada Lamine Yamal yang terkenal. Akhirnya tidak jadi diusir karena adanya bantuan tersebut. Karena jasa orang kedua tersebut, sehingga kedua orang tuanya berniat untuk membalas dengan cara mengenang jasa-jasa kedua orang yang membantunya dengan memberi nama anaknya Lamine Yamal. Kemudian Ronaldo, kisah beliau juga sangat luar biasa. Mudah-mudahan keduanya mendapatkan hidayah untuk masuk Islam dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Di waktu mudanya masih remaja, dia bersama dengan teman-temannya selalu kelaparan. Ketika dia mencari makan, ada 2 orang wanita yang bekerja di suatu tempat penjual makanan yang selalu membagikan makanan kepada teman-teman Ronaldo dan termasuk Ronaldo. Dan akhirnya dia tidak kelaparan. Jadi setiap kali dia kelaparan bersama teman-temannya, dia menghampiri kedua wanita tersebut dan menanyakan adakah sisa-sisa makanan yang tidak terjual untuk dia dan teman-temannya dia makan. Ketika sukses Ronaldo mencari kedua wanita tersebut, bertahun-tahun ia mencarinya, namun dia tidak menemukannya kecuali setelah bertahun-tahun 1 orang yang dia temukan. Akhirnya dia berikan restoran yang besar untuk dia kelola dan hadiah-hadiah yang lain. Jadi boleh jadi ada di antara kita, di antara anak-anak kita yang mungkin hidupnya sangat susah, tapi ternyata takdirnya adalah menjadi orang-orang yang besar. Perlu kita ketahui, hati ini perlu nasihat. Takdir tidak akan berubah sebelum tindakan kita berubah. Kebiasaan kita tidak akan berubah sebelum pikiran kita berubah. Pikiran kita tidak akan berubah sebelum hati kita baik. Hati kita tidak akan bisa baik sebelum kita berdamai kepada Allah, sebelum kita baik kepada Allah. Kalau sudah baik hubungan kita kepada Allah, maka Allah akan memperbaiki hati kita. Kalau hati kita sudah baik, maka hati akan mengontrol pikiran kita. Karena hati itu raja. Innal fi jasad mudghah, idza saluhat saluhat jasadu kulluh. Ketahuilah ada di dalam diri manusia segumpal darah, segumpal daging. Apabila dia baik, baiklah semua tubuhnya. Ala wahyal kal. Kata Rasulullah, ketahuilah itu adalah hati. Hati itu adalah diibaratkan ulama raja. Sedangkan perdana menterinya adalah otak. Pikiran kita tidak akan baik sebelum hati baik. Ketika hati sudah baik, dia mengontrol pikiran. Ketika pikiran sudah terkontrol, dia pun memberikan ide-ide yang baik, pikiran-pikiran yang baik, yang positif, sehingga tubuh kita ini bertindak dengan kebaikan, bertindak dengan kebenaran. Ketika tindakan kita baik, sudah benar, maka lahirlah takdir-takdir yang baik buat kita. Itulah
asbab-asbabnya. Jadi kalau kita ingin baik, maka perbaikilah kita punya hati. Cara untuk memperbaiki hati adalah dengan nasihat. Nasihat itu ada dari Al-Quran, ada dari hadis, ada juga dari tokoh-tokoh besar. Saya memilihkan 3 nasihat. Satu dari Al-Quran, dalam surah Ar-Ra'd. Allah berfirman ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak mampu merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang merubah dirinya. Jadi Allah mengatakan, saya tidak akan memulai. Saya tidak akan merubahmu sebelum kau merubahmu sendiri dulu. Kalau kamu sudah merubah dirimu, sudah berniat baik, sudah melakukan kebaikan-kebaikan untuk merubah dirimu, bertobat, maka Allah akan bergerak. Maka Allah akan juga membantumu. Allazina jahadu fina lanahdiyahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan rahmat kami, pertolongan kami, karunia kami, rezeki kami, kata Allah, kami akan beri petunjuk dia untuk mendapatkan pertolongan kami, untuk mendapatkan rezeki kami, mendapatkan karunia kami. Tapi Allah tidak akan memulai dulu. Sebagaimana surah Ar-Ra'd ayat 11. Kalau kita sudah memulai baik dengan Allah, bertobat kepada Allah, Allah akan memberikan hidayah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarimu. Mungkin banyak persoalan-persoalan kita tidak bisa diselesaikan oleh orang-orang ahli sekalipun, profesor sekalipun. Tapi ketika Allah turun tangan, mungkin kita bingung, kenapa bisa selesai juga? Kenapa hutanku yang jutaan, ratusan juta, bahkan ada miliaran bisa selesai? Kalau Allah ingin menyelesaikannya, tidak ada yang sulit. Tapi catatannya, Allah tidak akan memulai kecuali kalau kita sendiri dulu memulai dengan Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik, untuk berdamai dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayat yang saya pilihkan dari 6.000 lebih ayat. Kemudian yang kedua adalah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Ini adalah hadis sahih. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah sedikit tapi terus menerus. Sedikit tapi terus menerus. Apa yang kita biasakan, lakukanlah walaupun mungkin kita pandang enteng. Setiap hari kita bersedekah dengan makanan. Sisa-sisa makanan, misalnya kita penjual warung kita, daripada kita buang saja, daripada kita rugi karena dibuang, lebih baik kita kasih tetangga sebelum basi. Kita bawakan kepada anak panti. Mungkin itu adalah persoalan yang kita pandang enteng, tetapi ternyata itu menjadi tabungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari ada celengan lewat di depan kita, kita bersedekah. Mungkin itu 1000 bagi kita tidak ada nilainya, tetapi bagi Allah itu sangat besar, karena ada malaikat mendoakan setiap orang yang bersedekah di waktu pagi untuk keberkahan, kesuksesan bagi orang itu dan dijauhkan daripada bala. Tidak dilihat apakah itu 100.000, 50.000 ataukah 1000. Yang jelas kalau kita bersedekah di waktu subuh atau pagi, maka malaikat itu akan mendoakan kita supaya harta kita berkah. Mungkin itu kita pandang enteng, tetapi ternyata Allah menilainya sehingga Allah menabung. Mungkin 10 tahun, 20 tahun kita sudah melupakan, ternyata Allah membuat kita kaget. Saya juga kaget. Saya dikasih hadiah Ustaz Maulana 600 juta untuk haji. Saya kaget. Saya tidak tahu apa sebabnya. Ya mungkin ada amal-amal saya yang saya sudah lupakan, ternyata saya lakukan dengan semata-mata untuk Allah, dan Allah menyimpankannya, dan saya sudah lupa tapi Allah tidak pernah lupa. Jadi sebaik-baik amal lakukanlah secara rutin. Rutin meki, lakukan terus menerus. Insya Allah itu akan menyebabkan Allah cinta kepada kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, Allah yang akan menjadi penuntun kita. Tidak usah kita takut, tidak usah takut mati. Bahkan kita harus rindu untuk bertemu dengan Allah dengan kematian. Seperti Rasulullah SAW ditawari umur yang panjang sampai umur dunia. Ketika itu Rasulullah berkata, ya sudahlah, saya sudah sangat rindu kepada Allah. Saya ingin bertemu dengan Allah. Jadi kita persiapkan bagaimana bertemu dengan Allah cara yang indah. Kita persiapkan waktu ya di mana kita bertemu dengan Allah, kita sudah sangat rindu kepada Allah. Bagaimana caranya? Ya beramallah. Beramallah untuk Allah supaya perasaan kita bahagia. Tanda-tandanya amal kita diterima oleh Allah
kita bahagia kalau kita sudah melakukan amal itu. Ustaz Maulana berkata, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak bergembira kalau menerima hadiah. Setiap tahun dia memberikan hadiah. Tahun ini 10 umroh. Kalau waktu saya dikasih hadiah, saya 10 orang bersama dengan beliau. Kalau satu orang 600 juta, kira-kira berapa itu kalau 10 orang? Itu beliau terus lakukan. Bapak-bapak bahagia kalau menerima hadiah, saya lebih bahagia kalau saya memberi. Beliau bilang begitu. Bahkan yang membuat saya kaget dengan bahasa beliau. Kalau ada orang berceramah masih menganggap dirinya lebih baik daripada orang yang diceramai, maka tidak usah mau berceramah. Beliau menganggap dirinya lebih hina daripada orang yang diceramai. Inilah seorang mubalik yang betul-betul telah mendapatkan ma'rifah kepada Allah. Kalau sekiranya beliau tidak mengenal Allah, hartanya itu akan mempengaruhinya. Tapi hartanya tidak mempengaruhinya. Walaupun rumahnya sudah hampir 100. Tapi semua sewa rumahnya itu untuk kebaikan. Untuk orang-orang yang mengajar, untuk orang-orang yang yatim piatu, guru-guru Al-Quran. Lebih 70 guru Al-Quran. Lebih hampir 100. Setiap bulan orang-orang mengajar di SD, beliau yang gaji. Termasuk saya di sekolahnya. 750.000 satu orang targetnya setiap hari. Bayangkan kalau 100. Subhanallah. Mudah-mudahan beliau panjang umur. Dia berkata, saya berdoa kepada Allah saya 120 tahun umurku. Sama dengan umurnya seorang laki-laki yang dikatakan oleh dokter, umurmu sudah hampir dekat, ajalmu sudah hampir dekat. Karena penyakitmu sangat parah. Tapi dia berkata, tidak, saya akan cari usaha. Padahal umurnya sudah 80 tahun. Dokter memvonis penyakitnya tidak ada lagi jalan. Ia mencari. Akhirnya dia menemukan jawaban dari seorang ulama. Kalau mau panjang umur, bacalah qad ja'akum setiap hari. Akhirnya umurnya bertambah 40 tahun, 120 tahun. Dalam tidur ia bermimpi dengan Rasulullah. Rasulullah berkata, kapan kamu berhenti membaca bacaanmu? Tidak mau bertemu dengan saya. Jadi akhirnya dia meninggalkan bacaannya 120 tahun. Tapi saya targetku 63 tahun saja. Sama dengan Rasulullah SAW. Kaum muslimin rahimakumullah, terakhir. Jadi yang pertama adalah surah Ar-Ra'du. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum dia merubah dirinya sendiri. Yang kedua, amal jangan pandang enteng. Yang penting kita lakukan karena Allah. Allah akan mencintai kita. Yang terakhir ada seorang tokoh besar berkata, ya, ini diingat baik-baik. Dalam segala hal ini akan bermanfaat. Termasuk dalam berceramah. Seorang anggota dewan, presiden, atau dia hanya lurah dan lain sebagainya. Dalam segala hal ini akan dipakai. Carilah kebutuhan, kemudian penuhilah. Carilah kebutuhan. Apa kebutuhan? Kemudian penuhilah. Jadi kalau kita mau anggota dewan, jadi anggota dewan, ya carilah kebutuhan masyarakatmu apa dibutuhkan. Kemudian penuhilah. Mereka butuh jembatan, mereka butuh bangun masjid, sebagainya. Ya cari, kemudian penuhilah. Kalau dipenuhi, kamu akan dicintai oleh masyarakat. Tapi bukan karena itulah Anda menyumbang, tapi semata-mata karena Allah. Insya Allah kalau karena Allah, Allah akan menggerakkan hati mereka. Walaupun sumbangannya cuma sedikit, Allah akan gerakkan. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah sekarang ini kita berada di zaman modern. Didik anak kita, kata Ali bin Abi Thalib, didik anakmu karena dia akan menghadapi masa zaman berbeda dengan zamanmu. Sekarang zaman kita ini adalah zaman AI. Tulisannya AI. Sekarang ini kita berada di zaman ini sudah canggih sekali. Ada satu kata di seluruh AI itu mempengaruhi, mengubah hidup jutaan manusia. Ada satu kata. Apa itu? Prompt. Apa itu prompt? Cara kita bertanya kepada AI. Bertanya ke Meta, ChatGPT, bertanya ke Dola. Cara kita bertanya dengan baik, maka menghasilkan jawaban yang baik. Tidak, tarimaki. Kalau saya bertanya, saya tidak akan bertanya. Saya cuma minta kepada ChatGPT. Buatkan saya prompt terbaik dunia tentang cara metode mengajar tingkat dunia, tingkat SD, tingkat SMP. Silakan kita tanyakan ke ChatGPT. Kita tanyakan seperti itu ke Dola, ke Meta. Jadi dia akan berikan kita prompt. Prompt inilah tertulis
begitu panjang, itulah yang kita pakai. Kita pakai itu untuk bertanya kembali ke Meta, ke ChatGPT, maka dia akan berikan jawaban. Boleh jadi jawabannya sampai 100 halaman, 500 halaman, karena dia menuntun kita. Mudah-mudahan nasihat saya ini bisa mengubah anak-anak kita, remaja-remaja kita. Boleh jadi kita itu biasa-biasa saja, tetapi ternyata Allah mentakdirkan kita untuk menjadi orang luar biasa di masa depan. Gunakanlah apa yang ada di dalam diri kita, apa yang kita miliki untuk bermanfaat kepada manusia. Tidak usahlah terlalu mau viral. Kita tampil di YouTube, tampil di TikTok, di Facebook dan sebagainya, bukan tujuannya mau viral, tapi tujuannya mau bermanfaat, mau dapat pahala. Viral itu nomor 2. Tapi banyak orang gara-gara mau viral, banyak sekali dia lakukan hal-hal yang aneh-aneh. Tidak perlu kita viral, yang penting kita memberikan sebuah video yang bermanfaat. Kita kirimkan chip, kita kirimkan SMS yang bisa merubah orang, maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa saya laksanakan selama masih saya hidup di dunia ini. Ya, sekarang saya punya umur 54 tahun, jadi sisa 9 tahun barangkali. Tapi kalau Allah mau memberikan saya besok, saya sudah meninggal, ya itu urusan Allah. Ataukah masih panjang umurku, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan sebaik mungkin umur kita yang singkat ini untuk bermanfaat semaksimal mungkin untuk Rasulullah, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa